Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 231. Adegan saat ini damai, dan orang-orang yang tersisa semuanya membeku di tempat saat kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Bagaimana mereka seharusnya bertarung, dan siapa musuhnya? Jika mereka terus bergegas ke depan, maka mereka semua akan mati. Ini adalah Dewa Iblis, pemuda tertinggi yang tak terkalahkan. Penatua Shili diinjak sampai mati dengan satu kaki, betapa lumpuhnya itu. Di dunia nyata, Shili bisa menawar angin dan hujan untuk datang sesuka hati, dan memerintahkan daerah dari atas, semua karena dia adalah seorang tetua terhormat yang memiliki kekuatan besar di Martial Imperial Manor. Namun sekarang dia dihina seperti itu, dibunuh oleh kaki yang diinjak tanpa sedikit pun kekhawatiran. Lawan melampaui dengan bangga dengan satu serangan, yang telah membuat Shili tidak layak untuk reputasi besarnya. Di dunia nyata, raungan meletus dari Martial Imperial Manor. Semua rambut berdiri di kepala Shili, membuatnya tampak seperti singa tua. Tatapan buas muncul di matanya dan darah menetes dari sudut mulutnya. Kemarahan memenuhi hatinya, mendorongnya menuju kegilaan. Banyak teriakan terdengar pada saat yang bersamaan. Mereka yang dipimpin oleh Shili semua terbangun dengan luka parah, dan pikiran mereka rusak parah. Ini tentu saja menyebabkan kegemparan, mengejutkan semua orang di Manor. Apa yang terjadi? Apakah musuh yang tangguh telah menginvasi Void God Realm? Beritahu para tetua segera. Apakah mereka membutuhkan penguatan sekarang? Keributan memenuhi Manor. Semuanya berada dalam kekacauan. Di dalam alam dewa kekosongan, bocah iblis itu tidak memulai pembantaian lagi di tanah suci Raja Bela Diri. Seperti dalam garis keturunan itu, mereka yang pantas mati semuanya telah dihancurkan, dan sisanya tidak ada dalam daftar pembunuhannya. Dia melihat ke belakang. Satu pandangan darinya sudah cukup untuk membuat malu orang banyak. Mereka takut dia marah lagi. Jika itu terjadi, tempat ini akan berakhir dengan nasib yang sama dengan klan hujan, tidak meninggalkan apapun selain gurun. Pria kecil itu berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Kalian tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang. Dia berhenti di luar tanah suci dan melihat ke belakang lagi. Di sana berdiri tablet batu bertuliskan 3 kata, Martial Imperial Manor. Dia tidak akan datang ke sini lagi. Jika dia mengunjunginya, tempat itu akan menjadi Martial Imperial Manor di dunia nyata. Dia bisa membayangkan gangguan apa yang akan ditimbulkannya. Itu akan menyapu ibu kota negara batu. Pria kecil itu berjalan pergi dengan mantap, seolah-olah seorang dewa muda sedang bertamasya. Anggota klan batu di luar gerbang gunung menggigil ketakutan. Mereka hanya bisa mundur, membiarkan jalan terbuka lebar untuknya. Orang-orang dari tanah suci akhirnya bernafas lega ketika dia jauh. Rasanya seperti gunung telah dihapus. Udara begitu menindas sekarang, mereka hampir tidak tahan. Di mana musuh besar itu? Kami di sini untuk membantu. Teriak orang banyak berkumpul di luar tanah suci. Ini adalah para ahli dari Martial Imperial Manor, dan mereka membawa serta senjata pembunuh terlarang mereka. Mereka ada di sini untuk menjaga tempat itu. Dia sudah pergi, tolong berhenti berteriak. Seorang penatua maju dan menghentikan mereka dengan tergesa-gesa. Anggota yang membantu tercengang. Martial Imperial Manor tidak pernah diintimidasi seperti ini. Mereka selalu menjadi orang yang memiliki kekuatan penghancur dan mengalahkan semua persaingan, namun hari ini, mereka harus menanggung ini. Jangan main-main dengan anak itu. Mendesah. Setelah mendengar semuanya, mereka menyadari bahwa si kecil tidak ada di sana untuk membasmi tanah suci.
Semua menghela nafas lega, namun semua menghela nafas pada saat bersamaan. Menjadi anak muda yang luar biasa, betapa indahnya jika dia dilahirkan sebagai anggota Martial Imperial Manor. Kami sudah memiliki YR, jadi dengan pemuda tertinggi seperti dia, tidak ada yang bisa bersaing dengan kami di masa depan. Sebenarnya, kita seharusnya memiliki pemuda tertinggi, makhluk tertinggi yang lahir alami, kata seorang penatua dengan ekspresi sedih dan menyesal. Jangan membicarakannya. Apa yang telah berlalu tidak boleh disebutkan sembarangan sekarang. Banyak wajah menjadi abu-abu dan pembicara dibungkam. Mengapa saya tidak bisa berbicara tentang dia? Bocah malang itu terlahir sebagai makhluk tertinggi alami, tetapi telah layu pada usia yang terlalu muda. Jika dia masih hidup sekarang, bahkan YR mungkin tidak sebanding dengannya. Penatua tampak sangat emosional dan meninggikan suaranya. Melihat kembali apa yang telah terjadi pada hari-hari itu, kemarahan dan kesedihan memenuhi hatinya. Faktanya, sekelompok orang di Martial Imperial Manor semuanya merasakan hal yang sama. Mereka menemukan apa yang terjadi saat itu sangat tidak adil, tetapi garis keturunan lainnya telah tumbuh begitu kuat. Pemenang mengambil semua, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan. Shi, di sisi lain, luar biasa dan cukup kuat untuk memukau semua orang. Bahkan Raja Bela Diri telah muncul kembali dari pengasingannya yang lama untuk Shi, mengundang para ahli tertinggi untuk melindungi Shi. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Ziling dan istrinya sekarang. Apakah mereka dibunuh secara rahasia oleh orang-orang itu? Saya berharap mereka aman dan baik-baik saja. The Martial Imperial Manor telah berutang terlalu banyak kepada mereka. Anak itu yang paling menyedihkan. Dia terlahir sebagai yang tertinggi alami. Kamu benar. Klan kami seharusnya memiliki pemuda tertinggi dengan segala kemuliaan, namun semuanya telah hilang dalam insiden itu. Si kecil berjalan sepanjang jalan kembali tanpa penundaan lebih lanjut, karena tidak ada yang tersisa di sini yang layak diperhatikan. Melalui lorong emas, dia kembali ke bumi yang hancur yang dipenuhi dengan kekacauan utama di mana Dewa Willow sedang menunggu. Saat berikutnya, mereka kembali ke Desa Batu. Saya akan memulai kultivasi saya. Ketika berita dari Gunung Surgawi Archaik tiba, saya akan berangkat untuk mencari teknik berharga kunpeng di lautan. Si kecil tidak langsung menerobos dan masih memperkuat dirinya sendiri. 10 lorong surgawi membentuk cincin yang mempesona, memelihara lorong surgawi yang merupakan dagingnya. Fenomena seperti itu terlalu misterius, atau setidaknya, tidak ada kata-kata tertulis yang relevan yang dapat ditemukan dalam buku-buku kuno manapun. Dia perlu bereksperimen dengan hati-hati dan memahaminya untuk memastikan tidak ada yang salah. Selanjutnya, dia perlu mencoba mengembangkan berbagai teknik bertarung darinya. Cincin surgawi di sekitarnya akan membawa perubahan mendasar pada metode bertarungnya, jadi itu layak untuk dilihat. Dia harus memahaminya dengan hati-hati, karena kapasitas bertarungnya pasti akan melihat peningkatan besar. Si kecil optimis. Dia segera melupakan kejadian yang tidak menyenangkan itu dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Stone Village telah melihat beberapa perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Obat-obatan spiritual yang sebelumnya telah ditanam satu demi satu serta pohon persik perak obat ilahi masa depan saat ini sedang menyemburkan esensi spiritual. Energi esensi tersebar dengan murah hati, mengubah seluruh desa menjadi tanah murni yang sebenarnya. Ayam harta karun Oktadik juga tinggal, menetap di sebelah Dewa Willow untuk selamanya. Penduduk desa tidak bisa mengusirnya bahkan jika mereka mau. Itu mulai menghasilkan telur spiritual yang menjadi sumber obat berharga yang berkelanjutan. Kultivasi anak-anak dengan cepat maju, membuat semua orang senang. Matahari terbenam, dan sekelompok anak-anak kembali dari kejauhan sambil mengendarai unicorn.
kumpulan cahaya perak itu seperti tunggangan ilahi saat mereka meringkuk ke arah langit. Itu adalah tim pemburu. Mereka telah kembali dengan muatan penuh, menyeret segala macam makanan lezat liar di belakang unicorn. Di dalam danau di depan desa, riak emas berkilauan di air saat sekelompok gadis remaja sedang menangkap ikan. Itu adalah ikan rumbai naga yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Ikan itu seluruhnya berwarna emas dan sangat berharga. Sekarang desa batu berada di jalur yang benar, itu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Paman si kecil, ajari aku, kultivasi. Anak Dazhuang terhuyung-huyung. Dia baru berusia lebih dari 1 tahun. Tubuh kecil montok itu tampak kokoh dan menggemaskan. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Menyebutnya sebagai paman si kecil terdengar sangat lucu. Dia bukan si kecil lagi. Mari kita panggil dia dengan nama aslinya Shi Hao mulai sekarang. Jika tidak, bahkan balita Dazhuang akan mulai menggunakan nama panggilan tersebut. Itu tidak pantas. Shi Fei Jiao menyarankan sambil tersenyum. Kamu benar, kita harus mengubah kebiasaan itu. Kami akan memanggilnya Shi Hao mulai sekarang. Orang dewasa setuju dengannya. Dalam beberapa bulan lagi, si kecil akan berulang tahun yang ke-11. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekelompok anak kecil lainnya telah menggantikannya sebagai anak-anak muda di desa. Rasanya tidak benar. Shi Hao tidak terdengar sentim, si kecil. Para remaja itu menggoda. Paman pria kecil. Putra Dazhuang bergabung dengan paduan suara. Tidak, kalian semua harus mengubah kebiasaan itu. Saya akan berurusan dengan Anda semua secara pribadi jika ada yang masih mencoba menggunakan nama panggilan itu. Shi Linhu menambahkan. Kepala desa berjalan mendekat dan mengangguk setuju. Shi Hao bukan lagi anak kecil. Dia harus disapa dengan nama resminya. Dia tidak bisa menjadi si kecil selamanya. Kepala suku sekarang memiliki kulit kemerahan dan berjalan dengan semangat dan mudah. Dia telah sepenuhnya memulihkan kesehatannya, jadi kultivasinya telah melihat beberapa peningkatan yang cepat. Desa batu sekarang memiliki tuan lain. Ini sangat tidak adil. Kenapa dia bisa menggunakan nama resminya, tapi aku masih dipanggil Bai Ingus? Dan saya? Kenapa aku masih Pihou? Saat hidungmu berhenti mengalir, dan saat Pihou berhenti bertingkah seperti monyet yang menyala-nyala, kalian semua akan memiliki nama resmimu. Seorang penatua berkata sambil tersenyum. Jadi, meskipun perlu sedikit membiasakan diri, penduduk desa mulai memanggil pria kecil itu dengan nama aslinya, Shi Hao. Sebulan kemudian, ketika Shi Hao sedang berkultivasi sendirian di pegunungan pada siang hari, dia melihat garis-garis asap hitam membubung dari jauh. Shi Hao bergegas ke puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Benar-benar sekelompok orang biadab. Tragedi terjadi lagi, hanya saja kali ini baru saja dimulai. Sekawanan bandit keliling menyerbu sebuah desa dan hendak membantainya. Mereka akan membasmi desa. Desa itu berjarak kurang dari 2000 li dari desa batu. Itu adalah tempat kecil dengan roh penjaga yang biasa-biasa saja. Burung yang bersemangat itu tidak bisa melawan musuh, dan dibantai. Sekelompok remaja dari desa batu telah melihat adegan serupa saat itu. Sekarang sejarah berulang di depan mata Shi Hao. Dia melompat tinggi dari tempatnya berdiri, sebelum turun menuju desa. Hong! Tabrakan yang dihasilkan seperti gempa bumi. Binatang buas besar yang dibawa oleh bandit yang berdiri di luar desa lebih kuat dari roh penjaga desa biasa, namun dia masih hancur menjadi bubur dengan pendaratan ini. Bocah iblis itu melompat menuruni gunung seolah-olah dia jatuh dari langit. Tubuhnya yang bercahaya menabrak binatang itu, yang terakhir tidak punya cara untuk mengusirnya.
Jika bukan karena sayap Kunpeng di punggung Shi Hao yang terangkat tepat waktu untuk menghentikan momentumnya, dampaknya akan membuka celah besar ke tanah, benar-benar merusak area ini. Siapa kamu? Para bandit saat ini mengacungkan pisau mereka, dan setelah melihat adegan ini, mereka menjadi sangat terkejut. Kamu terlalu kejam dan kejam untuk menjadi manusia. Kalian semua harus mati. Shi Hao tiba-tiba merasa perlu membunuh. Kelompok ini sangat kejam, dan telah memusnahkan beberapa desa saat itu. Itu adalah pembantaian murni. Kedatangan Shi Hao telah menyelamatkan desa. Setelah cincin surgawi menunjukkan kekuatannya, semuanya dibekukan dan dikunci di tempatnya. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan akibatnya dibunuh oleh penduduk desa yang marah. Setelah menemukan perbendaharaan tertinggi, Little Western Sky terus-menerus membuat persiapan. Mereka membutuhkan sejumlah besar emas hitam dan bahan lainnya untuk menghancurkan formasi. Selain transportasi bahan-bahan ini yang tidak pernah berakhir, mereka juga menggunakan bandit untuk mengeksploitasi klan di dalam gurun besar. Tampaknya pembukaan perbendaharaan surgawi tidak terlalu jauh. Shi Hao mengerutkan kening. Dia akan segera pergi, tetapi tempat ini tidak damai. Jika Dewa Willow pergi bersamanya, bukankah desa batu akan dalam bahaya? Ini tidak akan berhasil. Saya lebih suka tidak pergi ke laut daripada membahayakan desa batu. Setelah kembali ke desa, si kecil memberitahu kepala desa serta yang lainnya tentang apa yang dilihatnya. Dia menjelaskan semuanya kepada Dewa Willow juga. Tak perlu dikatakan, tanah ini akan melihat pertempuran berdarah dalam waktu dekat. Little Western Sky adalah sekte kuno. Di masa lalu, mereka telah menaklukkan para ahli tertinggi dari Gunung Surgawi untuk menjadi roh penjaga mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang desa. Berangkat menuju laut. Bawa ini bersamamu. Saya akan segera mendatangi Anda jika perlu, kata Dewa Willow. Cabang Willow sepanjang telapak tangan yang berkilau jatuh ke tangan Shi Hao. Dewa Willow, kamu tidak harus ikut. Si kecil terkejut, tetapi segera menjadi lega. Ada aura familiar yang telah terbengkalai di wilayah ini selama ini. Saya harus mengawasinya dan menunggu kemunculannya. Dewa Willow berkata. Shi Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika dia melakukan perjalanan ke gurun besar bersama dengan Hairy Ball dan Unicorn saat itu, dia melihat bumi terbelah beberapa ribu li jauhnya. Cakar raksasa menjulur dari bumi, menyebarkan awan. Mungkinkah itu? Dia cukup terguncang, dan saat itu, dia telah berbicara dengan Dewa Willow tentang hal-hal ini ketika dia kembali. Apakah perbendaharaan tertinggi memiliki hubungan dengan makhluk yang tak tertandingi dan menakutkan itu? Bahkan Dewa Willow sedang menunggu makhluk itu muncul, jadi itu pasti sangat hebat. Waktu berlalu, dan Shi Hao akhirnya mencapai tahap transformasi roh. Dia baru berusia 11 tahun. Untuk mencapai level seperti itu di usianya bisa mengejutkan dunia. Selain itu, dia juga telah membuka 10 lorong surgawi, yang berarti bahwa dia seharusnya membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Namun, dia masih sangat berbakat, cukup untuk membuat seluruh dunia terkejut. Dia telah memasuki Void God Realm beberapa kali, jadi orang-orang dari Gunung Divine Archaik tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka sangat cemas, takut bahwa beberapa jenis perubahan akan terjadi di wilayah laut dan menyebabkan harta Kunpeng terlepas dari tangan mereka. Gadis berpakaian ungu membawa informasi lain tentang Shi Ziling dan istrinya, tetapi karena itu mengarah keluar hutan belantara yang besar, itu tidak bernilai banyak dan tidak meninggalkan banyak petunjuk. Kita benar-benar harus pergi, atau kita mungkin kehilangan kesempatan itu. Desakan dari Gunung Ilahi kuno hampir menjadi permohonan. Ini karena mereka bukan satu-satunya tim yang bergerak. Beberapa makhluk dari Gunung Menyelam kuno telah menerima berita ini,
dan mereka semua dengan hati-hati membuat persiapan. Ada juga beberapa yang tidak berencana untuk menggunakan orang-orang dengan 10 lorong surgawi untuk membersihkan jalan, tetapi menemukan metode kuno sebagai gantinya. Beberapa bahkan memiliki sisa-sisa tulang kunpeng. Situasinya tidak terlihat bagus. Mereka pasti akan menghadapi persaingan sengit. Baiklah, ayo berangkat ke laut. Shi Hao mengangguk setuju. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.